Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai 21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini di Minggu tanggal 31 Januari, saya memberikan tema hidup di dalam kasih. Sekali lagi, hidup di dalam kasih. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini adalah makhluk sosial, yang tentunya kita senantiasa berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dan di dalam interaksi itu terjadi yang namanya konflik. Baik di tengah-tengah pekerjaan kita, dalam keluarga kita sendiri, bahkan di dalam lingkungan kita tinggal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang membuat hubungan kita menjadi tidak baik, yang membuat hubungan kita menjadi retak, dan itulah resiko sebagai makhluk sosial. Tetapi Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya harus ada perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Kita sebagai orang yang beriman, kita dituntut untuk hidup berdamai. Kita dituntut untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, khususnya di dalam pasal 12 ayat 9 sampai 21, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma agar mereka terus hidup di dalam kasih, sehingga pelayanan yang mereka lakukan itu merupakan persembahan yang benar, karena Tuhan Allah telah menyelamatkan hidup mereka. Tuhan Allah telah memberikan kasih karunia dan anugerah Allah, sehingga mereka boleh menerima hidup yang kekal itu.
Dan ketika sudah menerima hidup yang kekal itu, maka Tuhan Allah mau supaya kita juga hidup di dalam kasih. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita renungkan dan kita baca bersama-sama ini, Paulus kembali menasihatkan kepada jemaat di Roma untuk mereka hidup di dalam kasih. Paling tidak saya bisa rangkum ada 3 poin penting yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, di dalam ayat 9, 10, dan 13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Poin yang pertama yang kita pelajari dari nasihat Paulus ini, khususnya dari firman Tuhan ini, adalah mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh dan penuh ketulusan. Sebagai bukti bahwa kita beriman sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan, bukan dengan kasih yang pura-pura. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang dalam melayani Tuhan seakan-akan mengasihi jemaatnya, tetapi nyatanya tidak. Melayani dengan kepura-puraan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini firman Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita mengasihi sesama kita dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan, sebagaimana Tuhan Allah telah mengasihi kita dengan penuh ketulusan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di dalam ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepik dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih selain kita mengasihi orang dengan sungguh-sungguh dan penuh ketulusan, maka kita juga harus hidup dalam kerendahan hati dan tidak merendahkan orang lain. Sebagai suatu komunitas di dalam gereja Tuhan, sebagai suatu komunitas di dalam lingkungan, khususnya sebagai jemaat Tuhan, maka tentunya kita dituntut untuk tidak meninggikan diri kita, untuk tidak merendahkan orang lain, tetapi bagaimana kita memiliki perasaan yang sama untuk merendahkan diri, adanya kerendahan hati, menganggap orang lain penting daripada kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang, ada banyak gereja, ada banyak jemaat terpecah oleh karena adanya orang-orang yang menganggap diri mereka pandai, sehingga mereka merendahkan orang lain dan menganggap mereka lah yang paling benar. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya ini Tuhan tidak mau. Dan oleh karena itu mari kita sama-sama hidup dalam kerendahan hati dan tidak merendahkan orang lain. Di situ akan tercipta yang namanya kedamaian, tercipta yang namanya sukacita yang melimpah. Poin yang ketiga, yang terakhir, di dalam pasal 12 ayat yang ke-17 sampai 21, saya bacakan bagi kita semua. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.
Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Poin yang terakhir yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah hidup dalam perdamaian dan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat jelas sekali dari bagian firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-17 sampai 21. Tuhan mau supaya ketika kita mengalami yang namanya perselisihan, mengalami yang namanya konflik, maka kita dituntut sebagai orang yang beriman untuk hidup di dalam perdamaian dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan di situ luar biasa di dalam ayat 20 di situ dikatakan, tetapi jika seterumu lapar atau jika musuhmu lapar, seterumu itu sama dengan musuh. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Artinya bahwa ketika orang lain memusuh kita, maka kita tidak boleh membalas mereka dengan kejahatan, tetapi memberkati mereka dengan kebaikan. Sama halnya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kanan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga ini merupakan poin yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu kita hidup dalam perdamaian dan kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, marilah kita hidup dalam kasih dan pengampunan. Itulah yang menjadi gaya hidup kita, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Mari kita memohon kuasa dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, sehingga memampukan kita untuk melakukan kehendaknya, khususnya firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.